Bab 1716. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Bagaimanapun, umat manusia dan ras musuh berada dalam situasi yang berbeda dan memiliki gagasan yang berbeda. Umat manusia tidak ingin memperparah perang di negeri kekacauan, hanya mempertahankan status quo. Dan ada 5 ras di pihak musuh, jadi tidak diketahui apa yang dipikirkan masing-masing ras. Dilihat dari serangan sengit musuh baru-baru ini di kota Fenghuo, mereka pasti ingin merebut kota Fenghuo, mengusir umat manusia dari negeri kekacauan, dan meningkatkan perang dengan segala cara. Untungnya, kota Fenghuo akhirnya selamat, mencegah musuh untuk berhasil. Kalau tidak, saya tidak tahu seberapa besar perang yang akan terjadi. Pasukan Tuan Lu cukup kuat untuk melawan jutaan pasukan musuh, mengapa Anda tidak menyuruh kami pergi keluar kota untuk melawan? Komandan pertempuran menjadi sedikit tidak sabar dan menjadi tidak sabar. Mungkin, Tuan Lu menganggap ini terlalu dini, dan ingin pasukannya mempertajam semangat musuh. Jalan Lianjia, menurutku itu tidak perlu. Lawan saja dan dorong ke kota Wufang, dan semuanya berakhir. Komandan pertempuran itu berkata demikian. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Musuh selalu memiliki jutaan orang, dan ada banyak orang suci tulang giok di antara mereka. Jika musuh bertarung dengan seluruh nyawa mereka, kita mungkin tidak akan memenangkan serangan balik. Melihat pasukan musuh di luar kota, Lianjia berkata, terlebih lagi, raja musuh setengah langkah yang sebenarnya belum semuanya musnah. 6 dari mereka telah melarikan diri, dan 2 di antaranya memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi. Ini sangat penting bagi kami. Namun, ini bukan ancaman kecil. Tuan Lu adalah kekuatan tempur tertinggi di antara penonton. Tidak masalah bertarung melawan 10 dengan 1, tapi apakah kamu takut dengan 6 orang dari klan musuh itu? Komandan pertempuran menggelengkan kepalanya, dan memiliki pendapat berbeda. Selama Tuan Lu memberi perintah untuk melakukan serangan balik, kami akan bergegas keluar, dan musuh akan dikalahkan seperti gunung, dan tidak akan ada waktu untuk melarikan diri. Mereka tidak akan pernah berani tinggal dan berperang bersama kami dalam perang besar. Dalam ribuan mil, ada larangan penerbangan dari kota Fenghuo, dan musuh mungkin tidak berani. Lianjia berpikir sejenak, lalu berkata, namun, jika musuh mundur ribuan mil jauhnya, mereka bisa terbang. Mereka tidak perlu harus melarikan diri kembali ke kota Wufang untuk menguasai Chaos Land, dan mereka tidak berani bertarunglah dengan kami. Saya bukan panglima pertempuran, ini tidak termasuk dalam pertimbangan saya, tapi saya percaya pada Tuan Lu. Tetapi komandan pertempuran berkata, bahkan jika ras musuh berani bertarung keras, tidak yang satu cocok untuk Tuan Lu, dan mereka pada akhirnya akan kalah banyak dan dikalahkan oleh kita. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan menjadi pendukung setia Guru Lu secepat ini. Petik 2. Lianjia tertawa. Dalam perjalanan seni bela diri, yang kuat dihormati, dan saya hanyalah salah satu dari mereka yang mematuhi hukum ini. Kata komandan tempur, yah, ini juga merupakan kebenaran yang sangat kuat dari para pejuang kita. Lianjia menatap legiun fanatik, menatap Lu Chen yang berada di dalam legiun, dan berkata, lihat, Tuan Lu hanya tetap di legiunnya dan tidak mengambil tindakan apapun. Sepertinya dia tidak hanya ingin menggagalkan pasukannya, semangat musuh, tapi mungkin masih ingin mempertajam pasukannya. Maksudmu, Tuan Lu tidak mengeluarkan perintah serangan balik secepat itu. Komandan tempur terkejut, pasukannya bertempur dengan sangat baik, dan mereka mampu menahannya sepenuhnya. Saya tidak akan terburu-buru untuk melawan. Kata Lianjia, lalu berapa lama kita harus menunggu? Tanya komandan pertempuran. Aku juga tidak tahu. Tunggu saja, mungkin saat semangat musuh turun, perintah Tuan Lu akan datang. Lianjia menebak begitu. Tebakan Lianjia tentang Lu Chen hampir baik-baik saja. Legiun Zelot bertempur dengan mantap, bertahan dari dampak jutaan pasukan musuh. Di bawah Jade Bonsein, mereka hampir terisolasi dari perbatasan legiun fanatik. Target utama dari fanatik legion adalah Jade Bonsein musuh. Adapun Raja Sejati setengah langkah dari ras musuh. Karena pertempuran Raja Sejati setengah langkah telah berakhir, sebagian besar Raja Sejati setengah langkah dari klan musuh telah dimusnahkan, dan 6 setengah langkah Raja Sejati raja yang melarikan diri tidak berani menunjukkan wajahnya dan diabaikan. Kini, jika klan musuh ingin melenyapkan Lu Chen, mereka hanya bisa menang dengan mengandalkan angka. Faktanya, mereka terutama mengandalkan ratusan ribu orang suci tulang giok untuk menghancurkan mereka.
Hanya saja Legiun Fanatik telah menyusun formasi pertempuran yang kompak, dan area musuh berkurang, dan ratusan ribu orang suci tulang giok dari keluarga musuh tidak dapat semuanya dikerahkan untuk berperang. Terutama di langit di atas Legiun Zealot, ada naga setengah binatang tingkat raja yang menghalanginya. Ia kuat, memiliki pertahanan yang tinggi, dan tidak takut cedera. Ini mencegah Jade Bonsain musuh menerobos udara dan dipaksa untuk fokus menyerang di tanah. Dan kekuatan Legiun Fanatik berada di luar imajinasi semua orang. Kelompok pertama orang suci tulang giok menyerang dari depan, menunjuk langsung ke depan formasi pertempuran pasukan fanatik, tetapi mereka tertangkap basah oleh Ruhua dan yang lainnya, dan bahkan formasi tersebut dipecah, kehilangan lebih dari setengahnya. Jika bukan karena banyaknya pendukung yang datang tepat waktu, kelompok pertama orang suci tulang giok mungkin telah punah. Tunggu, Quan Sheng sangat bersemangat untuk bertarung. Meskipun musuh semakin banyak, dia tidak peduli dengan mereka. Mengandalkan kekuatan fisiknya, saudara berkepala datar yang suka berperang ini mengamuk kemana-mana, menghajar banyak musuh dan mendapat banyak luka. Bahkan perisai pertahanan yang diberikan Fei Long padanya diledakkan. Brengsek, kalian telah menyia-nyiakan terlalu banyak perisai suciku. Jika kalian terus bertarung seperti ini, kalian akan melenyapkan semua perisai seluruh pasukan. Fei Long berteriak tidak puas sambil mengisi kembali perisai Quan Sheng. Siapa? Seret orang ini kembali padaku. Bocah gendut, siapa namamu? Ruhua menamparkan musuh dengan palu. Ketika dia mendengar panggilan Fei Long, dia langsung menjadi kesal. Dia dan Quan Sheng bertarung di depan, 10 pelayan di kedua sisi. Fei Long melindungi sangguan Jin dan di belakang. Fei Long tidak meneleponnya, siapa lagi yang bisa dia panggil? Hanya saja Fei Long malah membentaknya. Rasanya seperti sekarat, bagaimana dia bisa menahannya? Selain kamu, siapa lagi? Kata Fei Long, aku ingin menyeretmu, aku tidak punya waktu. Ruhua memutar matanya, aku menyeret rambutku. Jika aku naik, siapa yang akan melindungi kulit renyah sangguan Jin? Fei Long menoleh dan melirik ke arah sangguan Jin, dan berkata tanpa daya, orang ini Quan Sheng kecanduan bermain, jika kamu tidak menyeretnya kembali, dia berani bertarung di luar. Saya tidak peduli, Anda adalah komandan tentara dan tukang reparasi perisai, Anda memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua orang. Ruhua menjawab seperti ini, bukan seekor naga gemuk. Itu bagus, aku akan memerintahkanmu sebagai kepala legiun, dan segera menyeret Quan Sheng kembali kepadaku. Kata Fei Long, oke, panggil kakak perempuanku, dan nona tuaku akan membantumu. Kata Ruhua, adikku dan adikmu. Melihat Ruhua ingin mengambil keuntungan, Fei Long mau tidak mau merasa kesal. Aku tidak menyangka kamu ingin menjadi adikku. Hobi yang aneh. Ruhua tertawa terbahak-bahak sambil bertarung. Aku bisa menerima permintaanmu, dan aku bisa menjadi adik perempuanmu, tapi kamu tidak bisa menjadi laki-laki. Kamu harus mengayunkan pedangmu dari istana terlebih dahulu. Brengsek. Fei Long sangat marah hingga 7 lubangnya berasap, dan dia menghentakkan kakinya, dia bahkan tidak bisa berbicara. Oke. Jangan menggoda bocah gendut, dia suka menggoda orang, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk menggoda dirinya sendiri. Saat ini, sangguan ingin berbicara. Tiba-tiba semakin banyak musuh yang datang dari pinggiran. Tenaga kita terbatas dan kita tidak bisa menghentikan mereka. Kita harus mengandalkan kekuatan seluruh legiun untuk bertarung. Kakak senior Ruhua, kamu harus membawa Quan Sheng kembali dan mundur ke formasi pertempuran bersama-sama. Selanjutnya, saatnya legiun bertempur secara keseluruhan. Kita harus kembali duduk di kota. Meskipun sangguan Jin berdiri di belakang, dia adalah penguasa pasukan nomor 1 dan landasan formasi. Dia tidak merajalela seperti Quan Sheng, tapi seperti pembunuh profesional, dia menebas musuh terbanyak dengan kecepatan tercepat. Oleh karena itu, dia membunuh musuh paling banyak dan menyebabkan kerugian terbesar pada musuh. Musuh mengertakkan gigi karena kebencian padanya, dan mengorganisir orang-orang untuk bergegas menyingkirkannya beberapa kali, tetapi dia dilindungi oleh perisai, sehingga mereka tidak bisa mendekatinya. Ruhua tidak repot-repot mengurus Fei Long, tapi tetap menghormati sangguan Jin, dan tanpa basa-basi lagi, dia mengayunkan 2 palu godam untuk memaksa musuh mundur, lalu menyeret kembali Quan Sheng yang tertegun. Jangan tarik aku ingin membunuh, membunuh. Quan Sheng berteriak dengan liar, tetapi orang yang menyeretnya tanpa daya adalah wanita yang kuat, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi dia dibawa pergi oleh gelombang. Kejar, jangan biarkan mereka lolos.
Mereka membunuh begitu banyak dari kita ingin darah mereka dibayar kembali. Intinya Xiu Jian, dia yang paling banyak membunuh kita harus membunuhnya. Pembudidaya pedang dilindungi oleh penggarap perisai. Kita harus menghancurkan penggarap perisai terlebih dahulu, tetapi pertahanan penggarap perisai itu tidak normal. Jangan khawatir, hentikan mereka dengan cepat, jangan biarkan mereka melarikan diri kembali ke tim mereka. Situasinya tidak bagus. Kecepatan mereka terlalu cepat, apalagi mencegat, mereka bahkan tidak bisa mengejar. Lupakan saja, kita harus membunuh mereka, jadi ayo kita bunuh mereka bersama tim mereka. Orang bijak tulang giok yang tak terhitung jumlahnya dari ras musuh datang mengejarnya dengan raungan terus-menerus. Hanya saja mereka tidak bisa mengejar Sangguan Jin dan yang lainnya, namun mereka sampai di garis depan pasukan fanatik. Formasi Gajah Naga, pertahankan musuh di luar formasi. Di antara legiun, perintah pertempuran dikirimkan. 3.000 pejuang jarak dekat membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang untuk membentuk barisan 1.000 Gajah Naga untuk menghadapi gelombang pertama dampak dari musuh yang kuat. Arai, arai lingkaran besi. Arai, arai gletser. Arai, arai puncak batu. Arai, arai kayu raksasa. Arai, arai pilar api. Mengikuti teriakan keras Gao Hai, formasi turun dari langit, berdiri satu demi satu di depan formasi pertempuran legiun, menghalangi semua musuh. Sangat disayangkan bahwa alam suci Gao Hai sedikit lebih rendah, dan kekuatan lingkaran sihir terbatas, dan itu runtuh di bawah serangan ribuan orang suci tulang giok. Kemampuan terobosan Jade Bonsein sangat kuat, tetapi dia tidak dapat mendukung banyak lingkaran sihir, apalagi lingkaran sihir dalam jumlah besar, dan formasi dampak yang baik tersebar selama terobosan. Tapi mereka belum sepenuhnya melewati rintangan dari lapisan lingkaran sihir, tapi Legiun Fanatik mengambil kesempatan untuk maju langsung dan mengejutkan mereka. Ketika mereka berperang melawan Legiun Fanatik, mereka terkejut saat mengetahui bahwa pasukan kecil ini umumnya tidak sulit untuk dilawan, tetapi sangat sulit untuk dilawan. Semua legioner ini memiliki pertahanan perisai, dan semuanya memiliki baju besi suci, dengan kekuatan pertahanan yang tinggi, dan semuanya memiliki tulang yang keras. Terutama susunan 1.000 Gajah Naga, kekuatannya di luar imajinasi. Jade Bonsein yang lebih lemah langsung diledakkan di depan formasi Gajah Naga. Bahkan orang bijak tulang giok yang lebih kuat tidak bisa bertahan beberapa saat, entah sekarat atau terluka. Formasi 1.000 naga gajah menyerang dan membunuh ribuan orang bijak tulang giok, mengalahkan serangan pertama musuh. Sekelompok idiot, orang suci dengan puluhan ribu tulang giok dikalahkan oleh orang suci dengan 3.000 tulang berbutir, sungguh memalukan bagi kota Wufang. Di kejauhan, Hei Luo berteriak dengan marah, semua orang suci tulang giok berkonsentrasi menyerang. Jika kamu tidak dapat memusnahkan pasukan kecil Lu Chen, jangan kembali ke kota Wufang. Mendengar omelan Hei Luo, ratusan ribu orang bijak tulang giok dari klan musuh semuanya terlihat sangat jelek, dan segera mengikuti instruksi Hei Luo untuk mengumpulkan formasi lepas dan mengatur tim lompat untuk terus mencari terobosan dari udara. Gelombang dampak berikutnya tidak lagi menjadi garda depan dari puluhan ribu orang bijak tulang giok, juga tidak akan memuji detail dari Legiun Fanatik. Sebaliknya, ratusan ribu orang bijak tulang giok bergegas maju, menyerang dari udara dan tanah bersama-sama, dengan keunggulan jumlah yang absolut, untuk secara langsung menenggelamkan pasukan kecil yang terdiri dari 5.000 orang ini. Saudaraku, ini waktunya menguji kekuatan tempurmu yang sebenarnya. Pada titik pertempuran ini, Lu Chen tahu bahwa sesuai keinginannya, sudah waktunya untuk pertempuran yang menentukan antara Legiun Fanatik dan kekuatan utama musuh. Jadi dia berkata lagi, saya akan memberi Anda waktu 1 jam, selama kamu bisa bertahan, perang di negeri kekacauan sudah berakhir. 1 jam terlalu sedikit, 10 jam hampir sama. Tentara kita bersatu untuk berperang, dan serangan serta pertahanan kita kuat. Tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, kita tidak akan bisa mengalahkan kita. 1 juta lagi sage tulang giok, kita bisa mengalahkan mereka. Para prajurit Legiun penuh percaya diri, semangat mereka tinggi, dan semangat juang mereka luar biasa. Aku akan mengganggu formasi musuh untukmu. Lu Chen mengambil langkah besar, sosoknya bersinar, dan dia meninggalkan formasi pertempuran Legiun, menghadap musuh secara langsung, dan langsung memasuki kelompok musuh. Siapa yang bergegas? Kecepatannya sangat cepat, aku bahkan tidak bisa melihat siapa orang itu. Ini Lu Chen. Beraninya anak ini memasuki ratusan ribu pasukan kita,
sungguh berani. Tangkap dia dan bunuh dia. Ah, musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan musuh mengejar Lu Chen ke dalam satu demi satu, tetapi banyak dari mereka dipenggal oleh Lu Chen selama pengejaran, yang menyebabkan banyak kepanikan. Tiba-tiba, pasukan orang suci tulang giok ini tidak hanya ingin menyerang pasukan fanatik, tetapi juga ingin mengejar dan membunuh Lu Chen. Tindakan mereka tidak terpadu, dan formasi menjadi sedikit kacau. Serangan musuh yang kuat diganggu oleh Lu Chen sendiri, kekuatan serangannya menjadi sangat lemah, dan itu juga mengurangi tekanan pada pasukan fanatik. Yang bertarung dengannya, Lu Chen menyalakan langkah ringan, dan kecepatannya tak tertandingi. Dia bolak-balik di antara kelompok musuh, dan dia dapat melakukan pekerjaannya dengan mudah untuk sementara waktu. Tangan Fan Tian meraihnya berulang kali, setiap kali Anda meraihnya, Anda akan meledak. Setelah menjadi orang suci, kekuatan tangan gemetar langit Lu Chen sangat kuat, nomor 2 setelah pedang ke-6 Zantian. Kecuali dia adalah raja sejati setengah langkah, orang bijak tulang giok biasa tidak mampu menangkapnya. Lu Chen memenggal kepala musuh dengan sangat cepat, memenggal kepala puluhan orang suci tulang giok dalam sekejap mata. Hanya saja orang suci tulang giok musuh terlalu banyak, ratusan ribu orang, dan Lu Chen tidak dapat membunuh mereka semua dalam 10 hari 10 malam. Terlebih lagi, orang tidak akan berdiri dan membunuh Anda, mereka akan mengejar dan mencegat Anda, mereka akan melawan, mereka akan melawan. Meskipun kecepatan Lu Chen cepat dan dia cepat menebas musuh, namun bertarung di antara kelompok musuh, terutama di antara sekelompok orang suci tulang giok, tidak dapat dihindari bahwa dia akan terluka. Reaksi dan kekuatan Jade Bon Sein cukup kuat. Setiap kali Lu Chen menangkap seseorang sampai mati, sosoknya akan berhenti sejenak, dan dia dengan mudah ditangkap oleh Jade Bon Sein yang merespon dengan cepat. Setelah hanya 100 napas pertempuran, Lu Chen sudah terluka dan harus mundur dari kelompok musuh dan kembali ke formasi pertempuran Legiun. Sial, Tuan Lu terlalu kuat. Dia memperlakukan ratusan ribu orang suci dengan tulang giok sebagai bukan apa-apa. Di bawah raja yang sebenarnya, saya khawatir hanya Tuan Lu yang bisa melakukannya. Kota Fenghuo memiliki orang kuat seperti Tuan Lu, keberuntungan umat manusia, dan keberuntungan kita. Jika aku memiliki setengah kekuatan bertarung Tuan Lu, bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku akan tetap tersenyum. Tuan Lu dipuja oleh generasiku. Tuan Lu adalah panutan bagi generasi saya. Tuan Lu adalah idola yang populer. Tuan Lu adalah pecinta masa. Gulungan. Di kota Fenghuo, pejuang manusia yang tak terhitung jumlahnya naik ke puncak kota, atau terbang ke langit, bersorak agar Lu Chen menerobos kerumunan musuh. Pada saat itu, Lu Chen adalah anak laki-laki tercantik di antara penonton. Kedua komandan pertempuran di kota Fenghuo juga menyaksikan pembantaian Lu Chen ke segala arah, mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat, kedua komandan pertempuran itu sangat terkejut dengan kemampuan Lu Chen untuk memasuki kelompok musuh sendirian dan mengganggu formasi ratusan ribu musuh. Itu adalah ratusan ribu orang suci tulang giok, bukan ratusan ribu babi. Bahkan jika mereka adalah raja sejati setengah langkah yang berani menerobos perut kelompok musuh untuk bertarung, diperkirakan mereka akan dimusnahkan oleh ribuan orang suci tulang giok dalam waktu kurang dari 3 napas. Tetapi Lu Chen bertahan selama 100 napas penuh tanpa terlempar keluar dari tubuhnya, dan bahkan secara paksa mundur dari kelompok musuh. Kemampuan seperti itu sungguh menakutkan. Untungnya, Lu Chen adalah pejuang umat manusia, yang merupakan kesialan bagi ras musuh. Jika Lu Chen adalah pejuang musuh, itu akan menjadi masalah besar. Selain itu, tidak hanya Lu Chen yang bermain bagus di kota, tetapi juga pasukan fanatik. Lu Chen mengganggu formasi ratusan ribu orang suci tulang giok, memungkinkan legiun fanatik dengan mudah menahan gelombang guncangan ini. Legiun Zelot memiliki kombinasi formasi pertempuran besar dan kecil, yang memiliki perolehan besar dan peningkatan kekuatan tempur yang besar. Tidak ada tanda-tanda barisan akan runtuh melawan serangan berturut-turut dari ratusan ribu orang bijak tulang giok. Sebaliknya, dengan bantuan penyembuh lapangan dalam pertarungan jarak dekat, 3.000 legiun berjuang keras tanpa takut cedera, membunuh banyak musuh. Kekuatan tempur Tuan Lu luar biasa, dan pasukannya juga sangat kuat. Ia sudah menjadi kekuatan utama mutlak di medan perang para suci. Lian Jia berkata dengan penuh emosi, dengan mereka di sini, kota Fenghuo aman, kota Wufang sangat mengkhawatirkan, dan kendali Chaos Land ada di ujung jari Anda. Tuan Lu dan pasukannya memang kuat,
tetapi mereka memiliki terlalu sedikit orang, tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak dapat mengalahkan jutaan tentara. Selain itu, ada ratusan ribu orang suci tulang giok di klan musuh, dan mereka selalu menjadi ancaman besar. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan musnah. Tuan Lu dan yang lainnya bertempur sendirian, dan mereka telah dengan kuat menyerap kekuatan utama musuh. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan balik. Selama kita keluar kota dan menanggapi Tuan Lu, musuh pasti akan dikalahkan. Tetapi mengapa Tuan Lu tidak memberi perintah? Apa yang dipikirkan Tuan Lu? Komandan pertempuran lainnya tidak sabar menunggu perintah Lu Chen, dan dia sedikit cemas. Dari sudut pandangku, Tuan Lu masih ingin pasukannya bertarung sebentar dan terus mengasah. Tebakan murahan, mereka sudah cukup kuat, kenapa mereka tidak bekerja keras? Komandan pertempuran itu berkata demikian. Mungkin, Tuan Lu tidak lagi tertarik dengan medan perang orang suci itu, mungkin dia ingin membangun pasukan yang bisa melawan raja yang sebenarnya. Lian Jia bahkan tidak repot-repot menebak kali ini, dia hanya tertawa dan membuat lelucon. Di bawah raja sejati, semua orang adalah semut. Bahkan raja sejati setengah langkah pun rentan di depan raja sejati. Tidak peduli seberapa terasanya sebuah legiun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya secara keseluruhan, dia tidak bisa menjadi lawan dari raja yang sebenarnya. Kecuali seluruh legiun menjadi raja sejati, itu akan luar biasa. Namun, jika menjadi raja sejati semudah itu, kamu dan aku pasti sudah mencapai prestasi besar sejak lama, dan apakah kamu masih ditempatkan di sini? Raja sejati setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya telah dilalui selama ribuan tahun, atau bahkan 10.000 tahun, tetapi mereka tidak bisa menjadi raja sejati. Sayang sekali seumur hidup, legiun itu memiliki 5.000 orang, apalagi raja sejati setengah langkah, dibutuhkan setidaknya 100 dekade atau lebih hanya untuk memperbaiki tulang giok. Itu normal bagi mereka yang memiliki talenta rendah untuk menggunakannya selama ribuan tahun, dan bahkan tidak dapat memperbaiki tulang giok seumur hidup. Jadi, masih terlalu dini untuk mengasahnya, ayo perbaiki tulang gioknya dulu. Komandan pertempuran menggelengkan kepalanya dan berkata begitu. Sebenarnya, Tuan Lu cukup misterius, dan dia punya banyak metode. Mungkin dia punya jalan pintas untuk membiarkan pasukannya memperbaiki tulang giok dalam waktu singkat. Kata Lian Jia, saya belum pernah mendengar yang namanya jalan pintas untuk memperbaiki tulang giok selain kerja keras atau bakat super tinggi. Komandan pertempuran berpikir sejenak, lalu berkata, tentu saja, jika Anda menggunakan banyak sumber daya untuk menumpuk, Anda dapat mempersingkat waktu penebusan dosa, tetapi bagaimanapun juga, waktu untuk memperbaiki tulang giok tidak bisa sesingkat itu, sebagai 10 atau 8 tahun, kecuali ada keajaiban. Tuan Lu sendiri adalah sebuah keajaiban. Adapun apakah dia bisa membuat keajaiban dari pasukannya, itu tidak diketahui. Lian Jia tertawa. Saya akui bahwa Tuan Lu adalah perwujudan keajaiban, tetapi pasukannya memiliki 5.000 orang. Masuk akal untuk melihat beberapa keajaiban sesekali, tetapi sangat tidak mungkin semuanya menjadi keajaiban. Komandan pertempuran tidak percaya pada kejahatan, dan berkata dengan tegas, "Hei, aku baru saja melihat situasi di medan perang sangat bagus, aku bercanda denganmu, jangan dianggap serius." Pasukan Tuan Lu memiliki 5.000 orang, dan memang ada beberapa dari mereka yang sangat berbakat, dan mereka pada dasarnya adalah bibit dari raja yang sebenarnya. Namun, bakat orang lain tidak merata. Menurutku merupakan keajaiban bahwa mereka bisa mencapai level orang suci tato tulang secara keseluruhan. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak akan percaya bahkan jika aku terbunuh. 5.000 dari mereka bisa mengolah tulang giok. Di masa depan, setengah dari anggota legiun ini akan mengolah tulang giok, yang sudah sangat tidak normal. Lian Jia tertawa dan berkata begitu. Saya tidak tahu apakah ini masalah tahun monyet. Lagi pula, itu tidak akan diperbaiki selama periode kota Feng Huo. Kami tidak akan bisa melihatnya. Komandan pertempuran juga tersenyum, dan berkata, mari kita berhenti di sini untuk gosip ini. Pertempuran di sana telah menjadi pijar. Begitu legiun itu tidak tahan, Tuan Lu pasti akan memerintahkan kita keluar kota untuk menyerang. Kita harus bangunkan saja semangatmu. Benar sekali, saat ini, pertarungan antara Fanatical Legion dan musuh telah mencapai level paling intens. Ratusan ribu orang suci tulang giok menyerang secara bergantian, berturut-turut,
terlepas dari korbannya, secara bertahap menimbulkan ancaman besar bagi legiun fanatik. Lu Chen memimpin sangguan jin dan ahli lainnya untuk berdiri tepat di garis depan pertempuran, berjuang keras untuk membunuh musuh dan meringankan tekanan tentara legiun lainnya sebanyak mungkin. Meski begitu, pertempuran jarak dekat dari 3.000 tentara legiun berada di bawah tekanan besar, dan semua orang terus-menerus terluka. Jika tidak ada penyembuh lapangan di belakang mereka yang menyembuhkan luka mereka, mereka tidak akan mampu mendukung mereka. Formasi 1000 naga gajah tidak dapat menahan serangan musuh yang terus-menerus dihancurkan, dan terus-menerus ditata ulang. Hujan anak panah yang mematikan tidak cukup bagi orang suci tulang giok, jadi 1000 pemanah menyerahkan busur dan anak panah mereka begitu saja, dan mengeluarkan pedang panjang mereka untuk naik. Pertarungan di darat sama sengitnya dengan pertarungan di udara. Musuh mengorganisir kekuatan lompatan yang terdiri dari 50.000 orang bijak tulang giok untuk menyerang King Lin Jiao secara bergantian, bersumpah untuk menerobos dari udara dan langsung memasuki formasi pertempuran Legiun Zelot. Dengan kekuatan seekor naga, sangat sulit bagi Jiao besar untuk membawa 50.000 musuh, dan situasinya sulit. Namun dengan naungan langit dan dukungan ratusan dokter lapangan, dia nyaris tidak bisa bertahan. Namun, Jiao besar terus bertarung, dia bahkan tidak bisa mengatur napas, dan kondisinya berangsur-angsur menurun, bahkan kekuatannya pun menurun. Kecepatan mencegat Jiao besar semakin lambat, yang menyebabkan banyak musuh menerobos garis pertahanan udaranya dan melompat ke formasi pertempuran legiun. Musuh yang melompat akan mengacaukan bagian dalam legiun, menyerang para penyembuh lapangan yang tampaknya lemah, dan memberikan serangan tengah kepada legiun fanatik. Tapi mereka tidak pernah menyangka akan ada banyak institusi di dalam fanatik legion. Trick arrows, trick darts, trick stone, trick claws, trick needles. Ada banyak jenis organ, menyerang dari segala arah yang luar biasa, sulit untuk dilawan, dan tidak dapat dihindari untuk dihindari. Selain itu, semua senjata tersembunyi dari mekanismenya tidak biasa, dan semuanya diukir dengan rune yang meningkatkan tingkat mematikan. Selain rune pembunuh yang terukir, semua senjata tersembunyi dari mekanisme tersebut dilengkapi dengan energi sejati, yang sangat kuat dan menimbulkan banyak ancaman bagi orang suci tulang giok. Musuh yang membobol legiun akan langsung menghadapi pukulan dari banyak institusi. Organ ada di mana-mana, kalau disentuh akan ditembak, jika ditembak akan dipukul, jika dipukul akan terluka. Tiba-tiba, organ-organ beterbangan, dan banyak sekali musuh yang terluka, sehingga mustahil bagi musuh untuk mengganggu pasukan. Tidak banyak musuh yang terjun, hanya lebih dari 1000 orang, dan semua orang terluka, dan kekuatan tempur mereka menurun. Yuli, yang berada di komando pusat tentara, tidak bisa tinggal diam lagi, dan secara pribadi memimpin 200 formasi gajah naga untuk memusnahkan musuh yang datang ini. Kelompok musuh ini adalah roh hantu. Saat berperang melawan Yuli, mereka diam-diam menarik ratusan orang dan langsung menyerang 1000 penyembuh lapangan. Mereka tahu bahwa inti kuat dari legiun ini sebagian besar adalah ribuan dokter tempur. Mereka percaya bahwa dokter kuat dalam penyembuhan dan kekuatan tempurnya rendah, sehingga mudah untuk dihadapi. Selama tabib itu terbunuh, pasukan ini tidak akan bisa bertahan lama, dan akan runtuh. Pada saat itu, ratusan ribu orang suci tulang giok akan mampu memusnahkan pasukan ini dalam sekejap, dan juga membuat Lu Chen mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tempur dari 1000 penyembuh lapangan tidak selemah yang dibayangkan, melainkan cukup kuat. 1000 dokter medan perang sebenarnya berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, membentuk formasi naga gajah untuk melawan mereka, memenggal 6 atau 70 orang sekaligus, dan secara langsung membuat bingung kelompok musuh ini. Tidak boleh ada kekacauan di dalam, singkirkan dulu musuh di dalam. Lu Chen bergegas kembali dari garis depan dan dengan cepat membunuh musuh di pasukan. Linghua pun menyerah menjaga bagian belakang dan berlari untuk membantu. Tapi orang yang paling banyak membunuh musuh internal bukanlah Lu Chen, atau Linghua, tapi Lingyan. Musuh melompat ke dalam legiun dan menyebabkan kekacauan, yang merupakan ancaman besar bagi Jianxiu, yang tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, pertama kali Jianxiu menembak dan membunuh musuh internal, bukan menembak musuh eksternal. Terlebih lagi, jarak antara musuh internal dan Jianxiu cukup dekat, semakin dekat jaraknya, semakin besar kekuatan dan kematian Raja Yuan sejati. Panah tersembunyi yang ditembakkan oleh Jianxiu cepat dan akurat.
Musuh hampir tidak bisa mengelak dalam jarak sedekat itu, satu anak panah dalam satu waktu. Tidak butuh waktu lama untuk memulai pertarungan internal. Jian Xiu telah menembak dan membunuh ratusan musuh, dan pengkhianatan terus berlanjut, dan jumlah musuh yang dipenggal terus bertambah. Biarkan seseorang membantu. Para dokter ini kesulitan. Kami telah menderita terlalu banyak korban, dan kami hampir tidak dapat bertahan. Pihak kami terjebak oleh ratusan formasi, silakan datang dan bantu kami dulu. Lu Chen ada di sini. Dia adalah target utama kota Wufang. Ayo kita bakar dia. Wanita roh ini terlalu kuat, rasa dinginnya yang ekstrim tidak tertahankan. Ayo kita bunuh dia dulu. Tidak, tidak, tukang reparasi panah itu adalah ancaman terbesar, dan kita harus melakukan yang terbaik untuk mengatasinya terlebih dahulu. Brengsek, perbaikan panah itu kentut, tubuhku kuat, bisakah panahnya membunuhku? Ah, True Essence Arrow, meledak, tampar wajahnya, itu layak untuk itu. Kelompok musuh yang masuk ini berteriak, dan semakin banyak mereka bertempur, semakin kacau mereka jadinya, dan semakin banyak mereka bertempur. Semakin sedikit orang yang ada. Namun, pertahanan udara naga banjir besar semakin lemah, dan semakin banyak musuh yang menyerang, dan pasukan menjadi berantakan. Pada akhirnya, tekanan di dalam legiun terlalu besar, dan bahkan Zuo Sui kembali untuk meminta bala bantuan. Dengan Lu Chen dan dua raja sejati setengah langkah di barisan, situasi pertempuran menjadi sedikit lebih baik, tetapi musuh terus menerobos dari atas, dan situasinya masih belum optimis. Lu Chen, jika kita terus seperti ini, kita akan dihancurkan oleh musuh dan dimusnahkan. Zuo Sui berkata sambil memenggal kepala musuh, begitu, kemarahan Legiun Zelot bisa berakhir di sini. Kamu harus meminta Lian Jia untuk memimpin pasukan keluar kota, dan mendorong pasukan musuh kembali ke kota Wufang. Kemarahan Legiun saja tidak cukup, dan itu belum mencapai kondisi idealku. Lu Chen berkata begitu. Bagaimana kondisi idealnya? Zuo Sui, hancurkan kemauan bertarung pasukan musuh yang terdiri dari orang-orang suci tulang giok. Kata Lu Shen, kamu gila, ini adalah ratusan ribu orang suci tulang giok. Sungguh menakjubkan bahwa Legiun fanatik dapat bertahan di bawah pengepungan mereka. Kamu masih ingin mengalahkan mereka. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Zuo Sui sangat terkejut. Benar? Aku hanya ingin mengalahkan mereka dan memberitahu semua ras musuh bahwa umat manusia kita memiliki pasukan suci yang sangat kuat, yang tidak mampu mereka ganggu. Lu Chen berkata dengan dominan. Ambisi, aku menyukainya. Zuo Sui mengangguk, mengagumi kesombongan Lu Chen, tetapi mengubah topik pembicaraan. Pertanyaannya adalah, kita dipukuli begitu keras saat ini, akankah cita-cita Anda terwujud nanti? Sekarang, apakah Anda memberi perintah untuk mengirimkan semua pejuang di Fenghuo kota yang mengalahkan musuh terlebih dahulu? Beacon Fire City mengirimkan pasukan sekarang, dan waktunya tidak terlalu tepat. Semangat ratusan ribu orang suci tulang giok musuh ini masih tinggi, dan semangat juang masih kuat. Orang dari Yaozu sudah mati, tapi Hei Luo itu menggantikannya, dan sekarang semua pasukan musuh mendengarkannya, dan dia tidak akan mengaku kalah begitu saja. Jika Lian Jia memimpin pasukan keluar kota, dia akan memerintahkan pasukan musuh untuk mundur ribuan mil jauhnya dari area penerbangan terbatas kota Fenghuo. Dia akan memerintahkan jutaan pasukan untuk melawan kita sampai mati. Anda tahu bahwa jumlah tentara dan kuda di kota Fenghuo kurang dari setengahnya, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Setelah pertempuran skala besar, bahkan jika kita menang, setidaknya setengah dari tentara dan kuda di kota Fenghuo akan kalah. Harganya terlalu tinggi. Lebih baik kita mematahkan keinginan kekuatan utama mereka, lalu membiarkan tentara dan kuda kota Fenghuo keluar, dan kemudian kita akan menang. Lu Chen yakin dengan kekuatan tempur Legiun secara keseluruhan, dan tidak setuju dengan pendapat Zuo Sui, dan berkata demikian. Kapan Legiun akan runtuh? Zuo Sui peduli dengan hal ini. Seperti yang saya katakan, kita hanya akan bertarung selama 1 jam. Jika kita tidak pingsan saat itu, keinginan mereka pada dasarnya akan runtuh. Lu Chen berkata dengan tegas. Ini, taktikmu bagus, tapi kesulitan yang ada harus diselesaikan terlebih dahulu, jika tidak taktikmu akan gagal. Zuo Sui mengangkat kepalanya dan melihatnya. Jiao besar berada di ambang kematian, dan musuh yang mencegat semakin sedikit, jadi dia menjadi cemas lagi. 5.000 tentara di Legiun cukup kuat, dan pertempuran di darat bagus, tetapi udara Jiao besar pertahanan memiliki celah.
Anda jika tidak ada cara untuk memperbaikinya, kami hanya dapat memerintahkan kota Fenghuo untuk mengirim pasukan untuk menyelesaikan krisis ini. Linghua dan aku naik untuk membantu Dajiao, kamu duduk di tentara. Dan melenyapkan musuh di dalam. Lu Chen mengangguk kepada Linghua, Linghua memahaminya, dan segera mengangkat cambuknya dan terbang ke udara untuk membuat medan es untuk mencegat musuh. Kita semua ada di sini, dan tidak ada seorang pun yang kuat di garis depan. Bisakah Legiun menahan serangan gencar musuh? Zuo Sue khawatir, Sangguan Jin dan yang lainnya semuanya kuat, saya yakin mereka bisa bertahan. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia terbang ke udara, dan bersama Linghua, dia membantu Jiao besar untuk bertahan melawan udara. Lu Chen ingin mengandalkan kota Fenghuo untuk menarik pasukan musuh dengan kuat, menghancurkan keinginan musuh, dan membuka jalan untuk serangan balik besar-besaran nanti. Selama Anda mengalahkan musuh dalam satu gerakan, Anda akan mampu mengalahkan musuh ke dalam bayangan psikologis. Kedepannya musuh akan bersembunyi di kota Wufang dan tidak berani keluar begitu saja. Setelah itu, negeri kekacauan berada di bawah kendali umat manusia, dan perang juga bisa berakhir untuk sementara. Jika serangan balik besar-besaran tidak dapat dilakukan sepenuhnya, dan itu menjadi pertarungan dengan musuh, maka efeknya akan sangat berkurang. Jika keinginan musuh tidak dipatahkan, mereka akan terus mencari bala bantuan dan terus berperang keluar kota di masa depan. Lalu perang ini akan memakan waktu lama untuk berakhir. Lu Chen memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama kota Wufang, jadi hari ini dia akan berjuang untuk menentukan dunia. Biarkan aku pergi, bos akhirnya tiba. Ketika Dajiao melihat Lu Chen datang untuk membantu, dia menghela nafas lega. Jika saya tidak datang untuk membantu, saya tidak akan dapat bertahan lagi, dan pelabuhan pertahanan udara akan hilang. Tentu saja aku akan menstabilkan garis pertahanan di darat terlebih dahulu, lalu datang untuk membantumu. Lu Chen berkelahi sambil berbicara. Lu Chen menyalakan langkah cahaya kekaisaran, dan sosoknya seperti hantu, berkedip dan berkedip, bola-balik mengelilingi Jiao besar, terus-menerus memenggal kepala musuh yang melompat. Di sisi lain, Linghua menata hamparan es yang luas dengan radius 10.000 kaki dan suhu yang sangat rendah. Semua orang bijak tulang giok dari ras musuh pertama-tama harus melewati domain es dan menjalani baptisan suhu yang sangat rendah sebelum jatuh ke dalam jangkauan intersepsi Jiao besar. Linghua sudah menjadi raja sejati setengah langkah, dan kekuatannya setingkat lebih tinggi dari Sein tulang giok. Suhu sangat rendah yang dia keluarkan bukanlah hal yang sepele, dan memiliki efek mematikan yang kuat terhadap Jade Bonsein. Ladang esnya adalah Jade Bonsein milik musuh, mimpi buruk. Memasuki medan es, semua orang bijak tulang giok membeku, dan bahkan yang lebih lemah pun membeku menjadi patung es, jatuh langsung dari langit. Kemudian, cambuk panjang Linghua dilempar, memanen nyawa mereka satu persatu. Yang menarik adalah tantangan satu tangan Linghua sangat kuat, tetapi kemampuannya membunuh dalam kelompok saja tidak cukup. Jika dia membunuh satu orang dengan satu cambuk, dia tidak bisa membunuh begitu banyak orang sekaligus. Linghua terlalu lambat untuk membunuh musuh, dan sebagian besar orang suci tulang giok dapat melarikan diri dari tangannya dan memasuki jangkauan intersepsi Jiao besar. Ketika mereka sampai di sini, kondisi para orang suci tulang giok yang terluka karena es menurun. Menghadapi Jiao besar tingkat raja setengah binatang, sulit untuk menggunakan kekuatan serangan yang efisien. Segera setelah ekor Jiao besar tersapu, sebagian besar orang bijak tulang giok tidak dapat menahan diri dan ditembak jatuh satu demi satu. Beberapa ikan yang lolos dari jaring melewati level Jiao besar, tetapi mereka menghadapi Lu Chen, yang memiliki kekuatan tempur lebih menakutkan dan menebas orang lebih cepat. Benar, pada saat ini, Lu Chen sedang berjalan-jalan di bawah Jiao besar, melakukan pekerjaan profesional untuk mencari kebocoran. Sejak itu, tidak ada musuh yang mampu menerobos dari udara. Musuh-musuh dalam legiun tidak memiliki bala bantuan, mereka semakin jarang bertempur, dan dengan cepat dimusnahkan. Legiun fanatik sekali lagi memusatkan pasukannya di garis depan, menjauhkan musuh dari pertempuran. Legiun berjuang keras selama setengah jam melawan serangan terus-menerus dari ratusan ribu orang suci tulang giok, dan secara bertahap beradaptasi dengan pertempuran dengan intensitas sangat tinggi ini, dan secara bertahap menjadi lebih berani dan lancar dalam pertarungan. Sebaliknya, ada yang salah dengan Jiao besar di langit, ia telah berjuang keras, mengkonsumsi terlalu banyak, dan semakin sering ia bertarung, semakin buruk jadinya. Bos,
bisakah kamu menemukan seseorang untuk menggantikanku? Kekuatanku hampir habis, aku perlu istirahat dan pulih. King Lin Jiao tidak tahan lagi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di mana aku harus mencari naga banjir raksasa setengah binatang tingkat raja untuk menggantikanmu? Sambil membunuh musuh, Lu Chen menelan pil energi spiritual bergaris biru, masih kalimat yang sama, jika kamu tidak memaksakan diri, kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu bisa bertahan 10 atau 8 jam. Brengsek, aku sudah memaksakan diri sampai batasnya, oke. Jika aku mendorong lagi, aku akan bunuh diri. Da Jiao memandang Lu Chen meminum pil, dan berteriak dengan tidak puas, kamu punya pil energi spiritual untuk pulih, tapi kamu tidak punya pil energi spiritual. Aku tidak merasakan sakit punggung saat berdiri, jadi aku tidak bisa minum pil untuk pulih. Lalu bagaimana kamu bisa pulih secepat mungkin? Lu Chen bertanya. Lemparkan aku kembali ke kolam lingkuan, biarkan aku menyerap energi air lingkuan, dan segera aku akan dibangkitkan dengan darah penuh. Da Jiao berkata begitu. Seberapa cepat? Lu Chen bertanya. Ini, setidaknya sebatang dupa. Da Jiao tertegun sejenak, lalu dia tergagap. Ia belum pernah bertempur dalam pertempuran yang begitu buruk, dan telah bertempur dalam waktu yang lama, dan ini adalah pertama kalinya bahkan kekuatannya hilang. Oleh karena itu, ia tidak tahu berapa lama ia harus tinggal di kolam lingkuan sebelum ia dapat memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Sebatang dupa, begitulah yang dikatakannya dengan santai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan tidak diketahui. Tidak, sebatang dupa terlalu panjang, Lingua dan aku tidak bisa menyimpannya. Lu Chen mengerutkan kening saat dia melihat musuh melompat terus-menerus tanpa memperhatikan korbannya. Pertempuran pertahanan udara antara satu naga dan dua orang memainkan peran yang berbeda, dan mereka mencegat pasukan pelompat musuh dengan sangat baik. Medan es Lingua sangat kuat, menyebabkan radang dingin pada semua musuh yang melompat, dan kekuatan tempur mereka menurun, memberikan dasar yang baik untuk intersepsi terakhir. Namun, meskipun kekuatan tempur Lingua kuat, kekurangannya adalah dia hanya membunuh sedikit musuh. Pangkat naga besar itu tinggi, tubuhnya besar, dan ekornya menyapu area yang luas, itu adalah kekuatan utama mutlak untuk mencegat musuh. Namun sapu ekor naga banjir besar bukanlah keterampilan membunuh massal, melainkan menyapu musuh dengan kekuatan kasar, dapat menyapu sejumlah besar musuh dari udara, dan merupakan pertempuran pertahanan udara yang lengkap. Masalahnya adalah tidak banyak musuh yang tersapu sampai mati oleh Jiao besar, pada dasarnya semua jenis luka. Banyak musuh yang tidak terluka parah. Setelah meminum beberapa pil penyembuhan untuk pulih sedikit, mereka dapat terus melompat dan bertarung lagi. Kemudian, orang yang benar-benar membunuh musuh paling banyak adalah Lu Chen yang mengetahui kebocoran di garis pertahanan udara terakhir. Namun, tidak banyak musuh yang bisa memasuki garis pertahanan Lu Chen. Lu Chen membunuh semua ikan yang lolos dari jaring, yang hanya berupa gerimis bagi pasukan pelompat musuh.